Hai Sobat BFG, kita bertemu kembali di channel Belajar Fisika Gratis bersama saya Pak Yan, dan kita akan membahas untuk rumus-rumus cepat untuk menyelesaikan soal fisika SMA. Kita akan lihat soal berikut. Di sini ada sebuah satelit mengorbit bumi pada ketinggian R dari permukaan bumi ya. Jadi misalkan ini adalah bumi, lalu ini adalah satelitnya ya, ini satelitnya, maka dia ketinggiannya atau H-nya itu adalah R ya. Terus konstanta gravitasi adalah G, lalu massa bumi adalah M, jari-jari bumi adalah R, ini adalah jari-jarinya adalah R ya, ini untuk bumi. Maka tentukanlah kelajuan orbit satelit. Nah ini ya, jadi untuk kelajuan orbit, nih kelajuan orbit satelit. Nah, sebetulnya ini bisa diturunkan dari gaya sentripetal itu sama dengan gaya gravitasi ya. Nah, ini bisa diturunkan. Nanti akan dapatkan nilai bahwa kecepatan orbit itu adalah V sama dengan, ini rumus cepatnya, G dikali M per R ditambah H. Nah, jadi R itu adalah jari-jari, tapi ini khusus di bumi ya, dimana ya kebetulan jari-jarinya adalah R. Tapi kalau misalkan di planet lain ya kita ganti aja jari-jarinya sesuai dengan keterangan di soal ya. Dan ketinggiannya ya ini pun sesuai dengan keterangan di soal. Maka karena hanya adalah R, ya udah tinggal tambahkan aja ya. Maka untuk kelajuan orbit dari satelit itu adalah G kali M. M itu adalah tadi apa? Massa buminya. Ini massa bumi. Lalu per jari-jari ditambah ketinggian, R juga, R tambah R itu adalah 2R, maka dapatlah G M per 2R. Cukup mudah. Selanjutnya di sini ada tabel ya, planet A sama planet B, lalu ini ada massa planet A dan B masing-masing dan diameter ya. Nah, jadi kadangkala di sini bisa saja diameter ataupun bisa saja jari-jari, itu sama saja ya dalam pengerjaannya. Jadi di sini diameter ya kita lambangkan dengan D aja untuk diameter. Tapi bisa saja ini nanti dalam soal dia untuk informasinya adalah jari-jari. Nah, sama aja ya. Kalau jari-jari ya kita lambangkan sama R gitu. Tinggal ganti aja. Nah, dari data di atas, GA, GB masing-masing percepatan gravitasi juga di permukaan planet A dan B. Nah, tentukanlah gravitasi A banding percepatan gravitasi B. Nah, untuk soal yang pernah kita bahas itu adalah di satu planet, di mana perbedaannya permukaan dan dia punya ketinggian. Tapi kalau di sini, ini adalah di dua tempat yang berbeda dan dua-duanya di permukaan. Gitu ya, jadi bisa dibedakan. Untuk perbandingannya ya hampir sama ya, tapi di sini melibatkan massa saja. Jadi kalau di sini adalah perbandingannya GA banding GB, karena dia melibatkan massa, massa itu adalah berbanding lurus. Maka massa planet A banding massa planet B, dan jarak atau jari-jari ataupun diameter itu adalah berbanding terbalik dikuadratkan. Nanti diameter B banding diameter A lalu dikuadratkan. Nah, gitu kan? Berarti massa A banding massa B, massa A-nya berapa? Massa A-nya adalah di sini X ya. Untuk planet A itu adalah X. Lalu massa maaf. Oh ya betul ya, massa A-nya planet A X, lalu massa B-nya adalah 2X. Nah, oke. Lalu dikali diameter B. Nah, baru ini diameter B kebalik ya. Diameter B-nya dulu 2Y. Nah, sedangkan diameter A-nya adalah 3Y.
lalu dikuadratkan, X-nya coret, habis ya, Y-nya juga coret, ya, ini adalah Y, nah ini coret juga. Nah, baru kita pangkat 2 ya, maka perbandingannya adalah 1/2 dikali kita pangkat 2, 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9. Lalu coret lagi, ini sederhanakan, ini habis, ini 2, maka perbandingannya adalah 2/9. Nah, udah kita dapat ya, sip. Jadi yang kita pilih adalah opsinya adalah yang B. Selanjutnya, perbandingan kuat medan gravitasi bumi dua buah benda, di yang satu permukaan bumi dan satu lagi ketinggian setengah R. Nah ini ya, ini juga sama nih untuk kuat medan gravitasi bumi ataupun di percepatan gravitasi ya, ini sama seperti soal yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Masih ingat kan bahwa nanti di sini ada ketinggian dan yang satu lagi ada di permukaan. Jadi di sini adalah hanya. Oke, langsung saja ya. Maka perbandingannya, karena di sini cuma disuruh mencari perbandingan di permukaan, berarti G di permukaan atau misalkan G di permukaan adalah GP ya. Lalu dibandingkan dengan G di ketinggian atau GH lah gitu. Nah, dia berbanding terbalik ya. Nah, jadi perbandingan terbaliknya, maka di sini adalah jarak di ketinggian R, kita namakan RH-nya ya, sama jarak di permukaan, lalu di kuadrat ya. Nah, jarak di ketinggian itu adalah jari-jari ditambah dengan H, sedangkan ya jarak di permukaan ya sama kayak jari-jarinya lalu kuadrat. Nah, H-nya sendiri adalah setengah R, jadi di sini adalah R ditambah setengah R lalu dibandingkan dengan R lalu dikuadrat. R ditambah setengah R itu /2 R, lalu dibagi R lalu kuadrat, R-nya coret-coret, kita kuadratkan 3/2 jadi 9/4, atau kita bisa dikatakan perbandingannya adalah 9/4. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, ada dua buah benda masing-masing 4 kg dan 9 kg terpisah pada jarak 10 meter. Titik P berada pada garis hubung kedua benda, dan jika medan gravitasi di titik P ini adalah sama dengan 0, maka jarak titik P dari benda 4 kg. Sebetulnya ini modelnya untuk penyelesaiannya sama dengan gaya gravitasi yang totalnya 0 ya, di antara dua buah benda. Tapi ada perbedaan, di sini hanya sebuah titik untuk medan gravitasi. Coba kita akan simulasikan terlebih dahulu. Ini adalah benda A atau benda 1 saja ya. Yang ini adalah benda 2, massa 2-nya, dan jaraknya adalah 10 meter. Nah, kalau di medan gravitasi, ini adalah hanya sebuah titik. Ya, ini titik P misalkan. Kalau di gaya gravitasi ini harus ada sebuah benda. Nah, kalau di sini hanya sebuah titik, di mana ya syaratnya ya memang harus, kalau di sini medan gravitasinya harus sama dengan 0 ya. Nah, kalau di gaya gravitasi di sini ya gayanya harus sama dengan 0. Nah, yang dicari adalah berapakah sih jarak dari titik P ke benda 4 kilo. Nah, jadi misalkan yang benda 1 adalah 4 kilo, yang ini adalah 9 kg. Ini yang kita mau cari ya, ini X-nya. Nah, jadi nilai X itu dia terhadap benda 1. Nah, masih ingat ya, karena dia terhadap benda 1, maka di sini adalah akar benda 1 dibagi akar benda 1 ditambah akar benda 2 dikali dengan jarak 1 ke 2 ya. Berarti benda 1 ke benda 2 jaraknya adalah yang ini ya, ini adalah 10 meter. Masukkan nilainya masing-masing. Ini adalah akar 4 lalu dibagi akar 4 ditambah dengan akar 9 dikalikan dengan 10. Akar 4 2, ini 2 ditambah 3 ya, dikalikan dengan 10. 2 tambah 3 sama 10 habis. Ini adalah 2, hasilnya 2 kali 2, maka kita dapatkanlah 4 meter jarak titik P terhadap
benda satu. Jadi jawabannya adalah yang B. Cukup mudah ya rumus cepatnya, dan semoga kalian bisa paham. Jika kalian ada yang ditanyakan atau masih belum paham, kalian bisa tuliskan di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi. Dan sampai jumpa di video berikutnya.